party. Let's go. Kalah hari Nah, yang kedua. pesawatnya udah mulai nggak ngantuk lagi Oke dari lah ya, pilotnya ya. Kita aman. lihat aman banget. Ini pesawat bergerak dari Southampton, bergerak ke arah Stonebridge dengan sangat lurus ya. Dan Betul. ini akan menjadi satu keuntungan tentunya buat para survivors yang ada di map Kalahari kali ini. Jadi persebarannya akan sedikit lebih rata lagi karena ya garis pesawatnya ada di tengah-tengah. Mereka bisa ke drop zone mereka masing-masing, namun gue rasa akan ada sedikit pergesekan tentunya. Kita lihat di mana ada tim Voin yang bakal ketemu sama Bigetron. Bahkan itu cuma satu player aja. Ya. Tapi kali ini FA lagi-lagi turun di area Shrines yang mana ternyata hanya 3 orang saja yang dikirim untuk menuju ke area Shrine, sedangkan Aduh, satu Plukis. orangnya turun di area yang lain. Plukis juga dikirim sendiri, sementara di sana sudah ada Voin 69, ada Elektra berhasil Oh, nice. men-take down satu orang Plukis dan ternyata malah di steal kill oleh satu player dari Voin. Aduh, sayangnya secara jumlah player juga kali ini FE hanya bertiga saja. Sudah tembakan satu orang yang berpisah juga tidak cukup aman karena tadi ada Dragon Phoenix. Sudah ada yang masuk juga kali satu orang dari tim Void. Coba melakukan revive, sudah tembakan balasan. Malah ditumbangkan. Void cukup komit kali itu masuk ke arah pertahanan dari tim FE. 3 orang akhirnya ditumbangkan. Dan satu orang tersisa dari FE seharusnya bakal ditugaskan untuk melakukan revive di arah yang lain, dan ini dia juga bakal terjadi rematch antara tim Zoom Esport dan juga DG yang mana Reva berhasil menculik satu orang dari tim Zoom. Sudah ada yang terlalu juga Made lagi-lagi harus tumbang di salah satu watchtower yang ada di area comment post. Bakal segera langsung melakukan raska. Agresivitas dari kedua tim masih sangat-sangat tinggi. Perebutan tahta, harta tahta dan upaya di area comment post kali ini sudah mulai segera dilakukan. Sudah ada Skyler yang memecahkan glue wall yang ada di arah dalam rumah. Dikejar ke arah bawah, malah kali ini Revanya terkena mini Uzi dari satu orang player Zoom Esport. Dibalas mini Uzi juga oleh caster yang gak nge-cast malam ini. Coba diselamatkan terlebih dahulu. Reva masih cukup aman dan malah kali ini keadaan di Kalahari yang kedua berbalik. Benar-benar berbalik banget ya. Ini terjadi pertempuran yang bertubi-tubi di awal permainan. Bisa kita lihat jatuh bangun, banyak banget darah yang bertumpahan. Tapi bagus banget kali ini. Aduh, sayang sekali dari FA Sport ternyata harus pulang buru-buru banget ya di posisi ke-12 gitu kan. Pagi-pagi langsung pulang. Entah apa yang terjadi, kita nggak lihat kelanjutannya, but it's okay. Masih ada satu round terakhir dan hari-hari dari FFPL season kelima ini sebenarnya masih banyak juga. Tapi gue harap bisa dijadikan pelajaran aja buat tim FA. Padahal kita tadi udah seneng banget ya di awal-awal mereka menunjukkan performa yang sangat bagus, namun ternyata sedikit menurun. Dan back to the game, salah satu player dari tim Zoom ternyata hampir aja nyaris loh tadi itu ada tembakan balasan karena seorang Made dari celah jendela. Tapi backup yang cukup cepat ternyata langsung aja bisa untuk menumbangkan teman-teman dari Zoom Esport. Sayang banget. Bener-bener sweet revenge ya, instan pembalasan banget gitu ketika di game Kalahari sebelumnya DG-nya yang rata bersih sama anak-anak Zoom. Sekarang Zoom-nya bener rata bersih juga sama anak-anak DG ya. Belajar lebih cepat kali ini anak-anak dari tim DG Esport. Gue harap juga mereka bisa mempertahankan ini sampai ke late game. Sayangnya lagi-lagi kalau boleh gue mention soal FA-nya, mereka sebetulnya bisa set up fight di area Shrine. Cuma ya mereka udah kalah jumlah dari awal gitu loh, dan mereka juga secara setup kurang satu orang dengan posisi di ras kayak gitu. Mereka butuh support firing. Sayangnya ya mereka meninggalkan satu orang kalau misalkan 3 orangnya ini udah mati terus satu orangnya sisa. Lu mau nge-revive gimana di tempat yang aman dengan posisi masih banyak orang kayak gini. Mungkin bisa melakukan posisi setup 1-3 bisa jauh gitu, tapi enggak untuk di awal game. Karena kalau di awal game banget ketika lu turun udah langsung 1-3, posisi alive musuh itu masih 48 dengan map seluas ini. Penyebaran setiap player pasti juga bakal ada di mana-mana. Itu makanya kalau misalkan lu udah sendirian dari turun pesawat kayaknya nggak bakal work banget, kecuali mungkin kalau lu udah ngelihat alive-nya udah mulai berkurang di bawah dari 40, kayaknya boleh deh gue misah nih, gue sendirian dah ya. Koinnya kasih dulu nih. Karena bakal lebih baik ketika lo
berempat dulu, turun di satu tempat yang sama, syukur-syukur kalau nggak ada orang ya. Ya syukur-syukur nggak ada orang gitu juga. Ngeluting misalkan di shrines nih kosong, lu looting abis shrines, koinnya dikumpulin semua. Kan semua orang kayaknya pasti bakal dapat koin tuh. Turunin semua koinnya, kumpulin di satu orang yang mau misah. Itu kan lebih Ya worth nggak paling sih? kayak gitu sih. Mungkin itu ada sedikit kemungkinan yang cukup baik. Iya. Tapi kita ngobrol-ngobrol sampai nggak nyadar ternyata teman-teman dari CSGO Boba akan siap bertemu Bigetron. Aduh. Bocil agak sedikit terlambat tembakannya dan akhirnya berhasil menumbangkan seorang bocil di sana. Salah satu player dari Bigetron itu Pelukis. 3 player aktif tersisa dari teman-teman CSGO Boba harus bertahan. Namun menjadi informasi yang cukup baik tentu untuk Bigetron. Kita beralih terlebih dahulu ke Santa Catarina di mana ada seorang Lim yang menerima cukup banyak tembakan. Respon Blue Wall sudah mulai dibuka kali ini. Lim coba untuk menghindar. Blue Wall coba untuk dibuka di mana-mana mengurung dirinya. Namun tekanan demi tekanan diterima. Kali ini coba untuk melakukan regroup aja terlebih dahulu memutar ke arah belakang. Ada satu player yang ternyata berhasil terknok langsung di ending begitu saja. Namun ternyata dari satu player yang lain itu Mario berhasil ditumbangkan dari belakang. Calvin mencari sedikit celah dengan membuka satu Blue Wall. Aduh. Namun ternyata ada satu lagi yang berhasil dikatakan dan ternyata Calvin pun tidak bisa menyelamatkan temannya dan Bonafide sayang banget nggak bisa mendapatkan apa-apa kali ini, hanya menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma aja. Tapi bener-bener seru gak sih? Kayaknya kalau misalkan tadi Bonafide-nya misah 1-3 lagi, gak bakal ada perlawanan seberat ini untuk GRC. Mereka ngelawan Bonafide itu harus kehilangan 2 playernya, bahkan hampir 3. Iya. Tapi ya mereka gak kehilangan 3 karena satunya masih bisa diselamatin. Dan satu orangnya yang tadi berhasil nge-revive, kayaknya udah cabut. Dan sayangnya ruginya untuk GRC adalah pertempuran antara GRC dan juga Bonafide terdengar oleh DG, yang mana DG juga mereka karena mereka masih berempat, resource mereka juga cukup setelah tadi melakukan looting di comment post. Mereka percaya kalau misalkan mereka bisa jadi orang ketiga pun gak bakal jadi masalah gitu loh, karena mereka berempat terus musuhnya juga lagi war juga, selesai war pasti bakal pincang banget. Dan akhirnya mereka berhasil nge-take satu player terakhir dari GRC yang baru selesai war dengan Bonafide. Gak rugi-rugi amat sih, masih ada satu orang dari tim GRC masih ada Hidupin ya. kesempatan buat buat ngedupin juga, toh live-nya juga udah mulai berkurang. Ya. Kita juga ngeliat standing GRC Uploaded sebetulnya lagi mimpin 69 poin. Zoom Wow. Esports-nya di posisi kedua dengan permainan konsisten mereka selalu ada di 4 besar. Lalu ada CSGO Boba menyusul dan yang tadi berhasil dapetin dia di game sebelumnya dengan 60 poin. Ada Dragon Phoenix juga yang sebetulnya mereka belum dapetin Buya, tapi secara poin kill mereka selalu dapat banyak. Mereka ada di posisi keempat. Dan FE sebetulnya dapat 40 poin, tapi perjalanan mereka di game kelima ini harus sudah terhenti. Yes, harus terhenti begitu saja. Kita lihat kali ini Bigetron dengan permainan yang cukup menarik ya di map Kalahari kali ini, mempertunjukkan adanya beberapa kemajuan untuk round-round sebelumnya. Kita lihat Bigetron nyaris beberapa kali untuk bisa mendapatkan placement point yang bagus, tapi harus gagal beberapa kali. Apakah di map Kalahari ini akan bisa memperbaiki kesalahannya ataukah bagaimana ya? Tapi kita lihat kali ini zona akan menyempit sedikit lagi. Gue rasa di sini akan ada sedikit perebutan circle pastinya, karena Kalahari, kita kalau ngomongin Kalahari kan Kalahari ini map yang kecil ya tentunya. Jadi ya mungkin ini akan terjadi sedikit senggol menyenggol ketika zona akan menyempit lagi nih. Ya, gue juga masih ngeliat tadi karena zonanya udah kelihatan, terus mapnya juga tadi sempat diliatin. Gue juga ngeliat gerakan dari GRC udah udah memang gerak-geriknya di luar zona. Sedangkan kalau gua ngeliat permainan dari Dragon Phoenix juga mereka lagi ngejagain satu spot revo atau revival point yang ada dekat area desap, dan itu juga bakal jadi satu bahaya kalau misalkan pergerakan GRC justru ngarah ke area revival point yang ada di area desap, karena Teranex sudah ngejagain banget di arah sana. Tapi kita ngeliat juga di sini di area luar, harusnya ini masih luar zona deh buat si CSGO Boba, lagi mau masuk ke dalam zona, tapi di dalam sana ternyata udah ada FOI 69. Poin juga sebenarnya masih belum ada di dalam sih, tapi mereka kayaknya udah tinggal ngelangkah dikit doang itu udah masuk zona. PR-nya buat CES adalah mereka harus rotasi lebih keras lagi, nyari tempat yang lebih aman, tapi di sana malah ketemunya sama Rans. Kalau misalkan mereka mau cuek juga bisa karena mereka punya vehicle, gak ada alasan buat ngewar di situ juga sebetulnya. Yes. Karena mereka nggak di dalam zona nih, sedangkan Rans lagi-lagi mereka lagi dapat zonanya. Keunggulan dari Rans adalah mereka selalu bisa mendapatkan momentum
sekalipun posisi mereka lagi sulit kayak di game satu tadi di Bermuda. Iya. Posisinya lagi kejepit sama Zoom sama MBR, tapi dia punya vehicle, dia masuk zona duluan sampai akhirnya si Zoom sama MBR-nya yang malah mati sama Rans, dan Ransnya dapat posisi 3 besar. Ini juga momentum sebetulnya lagi didapetin sama anak-anak si Rans Esport ini. Mereka lagi udah ada di dalam zona. Chase-nya juga nggak jadi ngewar ke sana karena ya ada kepentingan apa juga kalau misalkan masih bisa masuk ke area yang lebih aman yang lain. Ya. Ransnya udah di zona, bahkan area Santa Catarina pun sebenarnya masih kosong. Gila Dengan sih. vehicle yang dimiliki ya, CSGO bobanya masuk, pemain posnya juga sebenarnya masih bisa dikuasai. CES sebetulnya bisa milih siapapun untuk dikontesin. Yap, tapi mereka dengan polosnya ya udah mereka memilih untuk tidak memperdulikan siapapun, bahkan mereka melewati Rans, melewati DJ Esport, yang mana tadi kita lihat juga DJ Esport sempat memberikan beberapa tembakan tentunya ke arah CSGO, tapi nggak diladenin. Mereka cuma mau mendapatkan tempat yang lebih aman dan wow, gila banget. Mereka beruntung banget Dewi Fortuna masih berada di pihak teman-teman dari CSGO Boba, di mana jalur rotasi yang mereka pilih ternyata kali ini menjadi tempat yang menurut gue akan aman untuk mereka satu zona ke depan lah. Walaupun sebenarnya gak enaknya kenapa? Mereka sekarang ada di tengah-tengah zona nih, tapi masih banyak tim lain yang ada di luar circle. Nanti ketika masuk mereka akan tertekan dari segala arah. Iya, ada kesempatan juga untuk mereka bisa jadi orang ketiga sebetulnya, karena di sana gue ngeliat juga ada pergerakan dari Dranix sama anak-anak dari MBR ya. Kalau misalkan dari ketiga tim ini udah perang ketika mereka lagi ada di dalam zona kayak gini, juga bakal jadi rugi untuk satu sama lain sebetulnya. Ketika emang lagi parah di dalam zona semuanya, ya udah sih, kalau masih bisa lagi jarak jauhan doang, ya kenapa harus mendekat gitu loh. Kalau apalagi kalau misalkan mereka sama-sama udah sadar nih kalau di sekitar mereka tuh banyak banget tim gitu, ada orang yang lain. Kita juga ngeliat di sini ada MVP di round sebelumnya, Predator, ada Toys dengan jumlah 7 kill. Tuli bertempur bersama dengan First Rider satu persatu. First Rider kali ini dua orangnya harus ditumpahkan masuk ke dalam Chrono, ditumpahkan juga satu orang dari Point 69. Masih cukup perlawanan, bahkan dari Voidnya tumbang lagi. Drian dari arah belakang masih cukup kesulitan, bakal bergerak masuk kali ini. First Ridernya bakal berupaya untuk melakukan perlawanan. Satu buah ice grenade sudah dilemparkan. Granatnya masak dan sudah berhasil untuk menumbangkan Point 69. Hampir saja First Rider rata, tapi berhasil membalikan keadaan. Datang di momen yang tepat, kali ini First Riders akan mendapatkan sedikit nafas yang cukup lega tentunya. Tadi ada isi grenade yang dilempar juga dari Gerard, tapi kembali lagi Rans Esport di sini. Rama terlalu terbuka posisinya, gua rasa harus menerima tembakan yang bertubi-tubi masuk ke arah tubuhnya, langsung menembus ke arah jantungnya, dihilangkan dari Kalahari. Namun kita lihat juga udah mulai terlihat di mana saja keberadaan musuhnya dan sudah mulai terjadi penumpukan yang menurut gua ini nggak akan bisa dihindari lagi. Peperangan dari segala arah akan terjadi. Bigetron melakukan satu jalur rotasi yang menurut gua akan sedikit terpantau oleh teman-teman dari Rans. Walaupun terhalang satu patahan, tapi mau nggak mau Bigetron harus ke arah teman-teman dari Rans Esport itu sendiri, betul? Resiko ya. Betul, resikonya tuh gede banget. Tapi dengan banyaknya tim yang ada di satu area yang sama, penumpukan yang terjadi, ini menurut gua mungkin akan terjadi pertempuran yang terus-menerus terjadi. Sementara dari CSGO Boba, lu lihat mereka di jalur rotasi yang aman, gak ada siapa-siapa di belakang. Yes, benar-benar jadi resiko betul sekali untuk BTR Rasengan kali ini. Gol dipasang terus digerus oleh anak-anak dari MBR. Nice. Satu persatu. Zeus. Lemparnya sudah berhasil ditumbangkan oleh dua tim yang berbeda, karena di sana ada CSGO Boba dan juga MBR. Ada Jatra juga yang bakal sudah diselamatkan, tapi di sana Susana berhasil untuk memberikan sebuah granat ke arah seorang Besto yang langsung segera diselamatkan. Tapi kali ini Susana juga terdistract akan pergerakan dari arah belakang karena ada Rans Esport. Ternyata mal berhasil tumbangkan oleh Easy Peasy dengan vektornya granat. Easy Peasy grenade dari seorang Susana berhasil menumbangkan satu persatu member dari Rans Esport. Di arah bawahnya persis sudah ada satu tim juga. Ada Bigetron Rasengan yang kali ini sudah mulai terdengar stepnya untuk Dranix. Gua masih belum melihat, itu dia ternyata DG sudah mulai terpantau untuk bertempur bersama dengan CSGO Boba. Sudah ada pergerakan
Bigetron ternyata harus sudah tumbang di posisi ke-7, Julia. Oke, kita lihat kali ini dari MBR dengan satu compoundnya yang tidak terlalu besar menurut gua. Di sini akan sedikit lebih aman lagi, tapi sudah mulai terdengar suara tanda-tanda bahwa zona akan menyempit lagi dan mau nggak mau semua tim harus langsung melakukan rotasi lanjutan nih Bigan. Wait. Ini ternyata ketika satu persatu member dari Rans tadi sebenarnya udah kena granat Nggak ada apa-apa. Suzana. Iya, dihidupin. Tonjok aja. Tapi untungnya mereka masih ada satu summon airdrop yang bisa dipakai ya. Jadi mereka masih bisa ada kesempatan buat dapat Wah, senjata. sampai top 5 First loh mereka. Rider ternyata harus sudah tereliminasi. Kita ngelihat DG Esports juga sudah berhasil untuk berupaya masuk ke dalam zona selanjutnya dengan beberapa kill yang sudah mereka dapatkan. Granat dilemparkan seorang Gedai. Satu orang sudah mulai masuk tapi mereka ternyata kena granat dari seorang Gedai di sana. Besto bersama dengan rekan-rekan dari MBR sudah mulai masuk. Ada Andriknya juga tumbangkan seorang Gedai dengan granatnya kali ini. Langsung terpulangkan ke arah lobby. Satu kepala terlihat di sana. Winezy tertembak oleh seorang Made juga dengan menggunakan snipernya. Tapi Winezy didapatkan oleh Rama. Rama mendapatkan summon airdrop di arah atas. Berhasil menumbangkan satu orang. Masih belum berhasil untuk melakukan ending. Ces Gobobannya bakal turun. Lagi-lagi masuk 4 besar kali ini Ces. Akankah menyusul posisi RC yang sudah tumbang dari tadi? DG-nya kali ini Reva sudah mulai tertembak. Sudah ada Eki-nya tumbang dari Rans Esports juga. Reva masih cukup upaya untuk hidup. Satu orang bergerak, Madenya juga harus tumbang. Ternyata Ransnya di posisi keempat. MBR-nya masuk. Zeus-nya tumbang oleh Chester. Dengan Emaga Seven-nya sudah mulai keluar juga. Upaya penyelamatan yang cukup sulit. DG-nya juga tumbang di posisi ketiga. MBR dan Bocil kali ini bergerak dari arah atas. Bocilnya cukup sabar dan membawa lagi-lagi Ces Goboma mendapatkan